Ada lagi nggak? Tahu, iya katanya masukin yang Tahu ah. Ini campur ya. Soalnya kalau anak-anak tadi makan. Bajunya ada bajunya berapa? Dia yang kecil-kecil doang, yang kecil-kecil doang. Der. Apa? Panjang umur, yang paling penting adalah nikmat iman wal Islam dan nikmat kesempatan bagaimana kita bisa memenuhi daripada hakul muslim adalah muslim, kewajiban kita sesama muslim di mana kita saling mendoakan, saling menghibur jika ada di antara kita yang sedang mengalami sebuah musibah, terlebih-lebih ujian yang seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini kiranya menjadi jalan turunnya hidayah buat kita, tentunya banyak kebaikan, rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu khusus apa yang menjadi maksud kehadiran kita dalam rangka takziah yang ketujuh almarhumah, kiranya diterima iman Islamnya, ibadahnya, ditempatkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh dan dimasukkannya nanti ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita sampaikan atas junjungan, teladan dan cahaya kita, sahabat kita yang kita rindukan, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi para wasallam. keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nantinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin jamaah takziah rahimakumullah, atas nama daripada keluarga almarhumah, khusus suami beliau yaitu Bapak Rahmat dan juga orang-orang tua beliau termasuk Bapak Jujang, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar dan seluas-luasnya atas segenap bantuan, kepedulian, perhatian daripada semua para hadirin, tetangga, sahabat, dan yang lain-lainnya tidak disebutkan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang besar. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas balasan yang banyak. Tentu begitu banyak kekurangan kita, maklum dengan keadaan dalam suasana azan ini. Atas nama daripada keluarga besar almarhumah juga kami mohon juga kami maaf yang seluas-luasnya, permakluman yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi daripada atas nama keluarga almarhumah, kalau ada yang hilaf, ada yang lupa, ada yang terselip, ada yang terlewatkan, kami atas nama keluarga almarhumah memohon segala hilaf, salah, dosa, sengaja atau tidak sengaja daripada almarhumah, kiranya mohon dibuka doa yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Adapun yang terkait dengan hal-hal yang berupa janji dan yang lain sebagainya, utang piutang, muamalah, silahkan jangan sungkan, jangan segan untuk menemui daripada keluarga almarhumah, khusus daripada Bapak Rahmat. Mungkin kalau kemarin masih sangat bersedih, mungkin setelah 7 hari boleh ada kerenggangan. Mudah-mudahan kita tetap selalu bisa dalam keadaan, dalam suasana penuh keakraban dan keharmonisan seperti ini. Karena inilah yang menjadi salah satu syarat di dalam Al-Quran, diingatkan seseorang itu bisa mati ke dalam keadaan muslim adalah selalu menjaga hubungan kasih sayang dan silaturahmi. Seperti ayat yang tadi saya bacakan, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati melainkan sebagai seorang muslim. Tapi para hadirin sekalian, ayat itu kepotong bacanya. Karena ayat itu kalau kita lihat itu di 100 Al-Imran 102. Nah, ternyata ayat itu sebenarnya bersambung pada ayat yang ke-103, tapi ini jarang dibaca, suka dipotong. Nggak apa-apa, tapi dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengingatkan bersama sebagai penutup sama-sama musyawarah kita di malam takziah yang terakhir ini. Sambungannya berbunyi waqtasimu
tersambungnya karena ada waw mausul, huruf waw penyambung antara ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Artinya antara ayat sebelum dengan ayat sesudahnya memiliki maksud, tujuan dan pelajaran yang sama. Apa itu arti yang saya bacakan tadi? Watasimu itu artinya itisab, berpegang teguh. Artinya orang yang tamutuna dalam keadaan muslim adalah orang yang itisam billah, orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu dengan kalimat yang berbunyi jami'an, artinya kebersamaan. Maka di dalam Islam setiap ibadah itu selalu diutamakan dalam bentuk jamaah atau kebersamaan. Contohnya sholat 5 waktu diwajibkan, diutamakan. Kalau seandainya tidak memberatkan itu akan diwajibkan sebetulnya, tapi karena takut terlalu memberatkan maka akhirnya cuma dimuakatkan, diutamakan, berjamaah. Begitu juga kita melaksanakan zakat. Nah, mungkin zakat sendiri, keluar sendiri, dimakan sendiri, pasti kepada orang lain. Termasuk juga berpuasa, pasti diinformasikan bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di waktu yang sama. Terlebih-lebih lagi dalam pelaksanaan haji. Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah merupakan salah satu bentuk yang akan menciptakan lahirnya dalam jiwa kita yang namanya watasimu, iktisab. Untuk tumbuh rasa semakin kuat, semakin besar, semakin dalam untuk berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jauh-jauh dari majelis, jauh-jauh dari zikir, jauh-jauh dari tempat ibadah, maka Allah mengingatkan berdasarkan ayat tersebut, maka kita akan rapuh, tidak akan teguh berpegang kepada tali Allah. Kalau kita rapuh dan tidak teguh berpegang kepada tali Allah, jangan pernah berharap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tawarraku, jangan kamu bertikai dan berselisih. Ini yang kedua. Maka bisa dipastikan kalau orang bertetangga sering ribut, sering bermasalah, sering berantem, kalau dihubungkan dengan ayat tersebut, matinya biasanya susah. Sakratul mautnya susah. Kenapa? Karena pada saat sakratul maut itu pasti kebayang segala kesalahan-kesalahan, segala sangkutan-sangkutan, problematika dan hutang piutang kita. Itu kalau sakratul maut banyak dikisahkan itu yang terbayang gitu. Sebelum ruh nyampe ke tenggorokan. Kalau sudah sampai ke tenggorokan yang terbayang antara surga dan neraka. Tapi ketika masih didengkul turun sampai di perut, itu terbayang semua kesalahan-kesalahan kita, terlebih yang berkaitan sangkut paut dengan manusia. Maka sering kalau orang sebelum meninggal itu, kalau masih dia punya beban, itu suka dipanggil. Karena biasanya masalah itu sering terkait lebih banyak kepada keluarga ketimbang kepada orang lain, agar dia bisa menyelesaikan sangkut pautnya, tafakunya kepada keluarganya, kepada tetangganya, dan yang lain-lain. Barulah yang terakhir di dalam ayat tersebut, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum. Baru yang terakhir, berzikirlah kamu kepada Allah dari nikmat yang telah Allah beri. Artinya kalau orang dengan nikmat aja nggak bersyukur, apalagi dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya apa yang kita lakukan malam hari ini membangkitkan dalam hati kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah dalam kebersamaan, sering-sering kumpul dalam kebaikan, dalam majelis, dalam mushola, masjid, dalam pengajian, kemudian hindari pertikaian dengan sesama muslim dan yang lainnya, kemudian banyak-banyak berzikir kepada Allah. Maka barulah lalakum tahtani, kamu akan mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah. Ketika wafat, ketika menghadap Allah, kita bisa mengucapkan la ilaha
illallah, walau tidak terdengar di telinga, tidak tergetar dalam bibir, karena kondisi sakaratul maut itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh akal pikiran kita, tapi di dalam hati kita itu akan bergetar. La ilaha illallah. Di hati di dada kita bergetar la ilaha illallah sampai di tenggorokan lulus. Wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum jazakumullahu khairan. Sedikit sebagai renungan bersama saya dan seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh kepada tali Allah, hindari perselisihan, kalau bisa segera islah, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mulai sama-sama majlis daripada tazkirah di takjil untuk saudari kita almarhumah Tuti binti Kami. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pencinta kajian-kajian rohani, spiritual dan tasawuf di mana saja berada. Nah, semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan dalam rahmat berkah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih ya dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf ya, rohani, nah, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf ya, dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya ya, jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.